Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi bersama saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang merupakan ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, topik pembahasan kali ini cukup panjang. Jadi saya harapkan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan secara singkat saja, tidak terlalu mendetail. Nanti kalian boleh mendownload atau mengunduh materi di e-learning masing-masing mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, baiklah kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan ejaan bahasa Indonesia mulai dari awal masa penjajahan sampai sekarang ini. Jadi ada beberapa ejaan-ejaan yang disempurnakan atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang pertama sekali ejaan yang disebut dengan ejaan Van Ophuizen. Nah, jadi Van Ophuizen ini merupakan orang Belanda, ya. Dia pertama sekali yang memberlakukan ejaan bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka pada tahun 1901 sampai 1947. Nah, di dalam ejaan ini terdapat kitab logat Malajoe, ya. Contohnya kata yang ditulis jang, disayang menjadi disajang, saja itu jaja, kemudian sudoet roemah, jadi menggunakan huruf oe untuk menggantikan kata u. Kemudian menyatukan kedua kata, misalnya Jumat itu dipisahkan dengan tanda petik koma di atasnya. Nah, kemudian kata ulang masih digunakan angka 2 untuk mengulang kata sebelumnya. Misalnya makan angka 2. Jalan angka 2 untuk mengatakan jalan-jalan. Nah, ejaan yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Nah, jadi Suwandi ini adalah seorang tokoh pada masa Presiden Soekarno dari tahun 1947 sampai 1972. Ejaan ini resmi digunakan. Nah, contohnya misalnya itu kata sudut rumah. Nah, tadi ada kata oe-nya sudah dihapus menjadi huruf u. Kemudian makna makmur tidak menggunakan tanda petik koma lagi untuk memisahkan kata tersebut. Jumat. Nah, tapi untuk kata ulang masih menggunakan angka 2. Misalnya makan-makan itu jadi makan angka 2, jalan angka 2. Nah, kemudian kata depan itu tetap disatukan dengan kata dasarnya. Nah, kemudian ejaan yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini ditetapkan oleh masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 sampai tahun 2015. Jadi masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, dalam ejaan ini contoh kata yang digunakan yaitu makan-makan sudah tidak menggunakan angka 2 lagi, tetapi kata ulang tersebut harus ditulis secara berulang. Misalnya lari-lari tidak digunakan angka 2 lagi. Kemudian kata depan harus dipisahkan dari kata dasarnya, misalnya di atas, di dalam, untuk menyatakan tempat. Tetapi kalau untuk menyatakan kata kerja, makan misalnya, itu tetap kata depannya disatukan. Nah, kemudian kata dakwah, maaf, sudah tidak menggunakan tanda petik koma di atasnya.
Nah, kemudian ejaan yang terakhir dan masih kita gunakan sampai sekarang ini adalah Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEBI. Nah, PUEBI ini diresmikan oleh Badan Pengembangan Pembangunan dan Pembinaan Bahasa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 sampai sekarang ini. Nah, di sini ada beberapa perubahan dari EYD yang sebelumnya, hanya saja sebagian besar masih menggunakan ejaan yang disempurnakan dari tahun 2015. Jadi dia hanya ada beberapa perubahan, intinya banyak mengacu dari ejaan EYD sebelumnya. Nah, ini contoh perubahan huruf pada masa ejaan di awal Euphuisen, kemudian ejaan Republik, kemudian ejaan yang disempurnakan. Dari kata yang C, TJ, TJ, J dari DJ, DJ, Y dari huruf J dan J, dan nya, NY dari huruf NJ, NJ, dan sampai seterusnya. Sampai U yang dulunya menggunakan kata OE. Inilah perubahan kata atau huruf dalam setiap ejaan. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan mengenai huruf yang digunakan dalam ejaan. Nah, karena topiknya di sini cukup banyak, kalian boleh membaca dari. Nah, kemudian untuk penjelasan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dapat kalian download atau diunduh dari materi yang sudah saya upload di e-learning Bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian download, maka ada isinya seperti ini. Terdapat 90 lembar atau 92 halaman materi mengenai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jadi cukup banyak dan cukup kompleks, boleh kalian baca satu persatu sehingga dapat dimengerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, dari daftar isi di dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia akan menjelaskan mengenai pemakaian huruf. Huruf yaitu huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, kemudian juga menjelaskan tentang penulisan kata. Ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, serta kata sandang si dan sang. Nah, kemudian dalam buku ini juga akan menjelaskan pemakaian tanda baca. Ada tanda baca titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan terakhir tanda penyingkat atau apostrof. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana penulisan unsur serapan. Unsur serapan ini merupakan kata atau huruf yang kita serap dari bahasa asing, baik itu dari bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang baku. Nah, jadi banyak ya kata-kata yang kita serap dari bahasa asing. Misalnya nih, contohnya flash disk. Nah, flash disk ini merupakan bahasa asing, jadi itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasa bakunya apa, Pak? Ya, diska. Jadi bahasa Indonesia yang baku untuk flash disk adalah diska. Jadi banyak yang belum tahu ini. Kemudian apalagi online. Online itu bukan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya, daring. Apalagi offline. Offline itu bahasa Indonesianya apa? Luring. Apalagi mouse yang kita gunakan sehari-hari. Tapi bahasa Indonesianya bukan itu. Bahasa Indonesianya apa? Tikus. Nah, jadi banyak bahasa-bahasa asing atau unsur serapan dari bahasa asing yang sudah kita bakukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti boleh kalian cek secara online, sudah ada namanya KBBI untuk bentuk kata yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, silakan dipelajari, dibaca bagaimana penggunaan dari penjelasan di buku pedoman ejaan bahasa Indonesia ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar, tulis nama kemudian pertanyaannya apa. Sampai di sini pertemuan kita mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Saya harapkan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.